Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Yuda Purnama, NIM D400190122 dari Fakultas Teknik Jurusan Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian kalkulator penjumlahan sederhana. Untuk pertama-tama, untuk alat dan bahannya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian ini adalah yang pastinya kita harus menggunakan komputer atau laptop yang sudah terinstall software Proteus atau Wisis, entah itu versi berapapun. Tapi saya menyarankan untuk menggunakan versi ke-7 ke atas. Untuk komponen-komponen yang kita gunakan itu ada pertama 7 segment common anode, terus 7 segment common cathode, terus ada IC74LS47, IC74LS48, dan IC74LS83. Terus ada gerbang logika AND, OR, XOR, dan ada logic probe. Maksud saya logic toggle. Setelah kita mendapatkan semua komponennya, kita dapat merangkai komponen-komponen tersebut menjadi rangkaian yang seperti ini, yang seperti yang saya buat. Untuk mengetes apakah rangkaian ini sudah berjalan dengan benar apa belum, kita langsung play aja. Jika yang keluar bukan 0000, berarti rangkaian yang kalian buat itu masih terdapat kesalahan. Untuk penjelasan rangkaiannya, kita dari logic toggle. Logic toggle ini digunakan untuk menginputkan nilai yang ingin kita inputkan. Di sini kita menginputkannya dengan bilangan biner. Jadi kita ubah dulu dari bilangan desimal 1, 2, 3 dan seterusnya itu menjadi bilangan biner. Dengan asumsi kita itu bilangan binernya dari bawah ya, masukannya. Semisal kita masukkan 2, berarti bilangan binernya itu 0010 2. Seperti itu. Dan di sini ada IC 74LS48. Ini isinya. Ini digunakan untuk mengkonversi bilangan biner yang kita inputkan yang akan ditampilkan dengan menggunakan 7 segmen katode. Ini 1 segmen 7 segmen katode. Dan untuk mengaktifkan IC ini kita menggunakan power sebagai input tegangannya. Terus di sini ada lagi IC 74LS47. 74LS47. Nah, ini. Sama IC 74LS47 ini kegunaannya sama dengan IC 74LS48 tadi. Dia digunakan untuk mengkonversi bilangan biner, tapi perbedaannya untuk IC 74LS47 ini dia menggunakan 7 segmen anode. 7 segmen anode ini. Dan di sini terdapat lagi ada IC 74LS83. Ini digunakan untuk menjumlahkan inputan bilangan biner yang kita inputkan. Itu akan mengalami proses penjumlahan dan akan keluar outputnya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke percobaan. Untuk yang pertama itu saya mendapatkan digit akhir NIM ditambah 7.
digit akhir NIM saya 2, berarti 2 ditambah 7. 7 itu bilangan binernya 0, 1, 1, 1, 7. 2 ditambah 7 berarti 9. Nah, pada IC 74LS83 ini terdapat inputan 2 dan inputan 7, maka outputnya akan 9, yaitu 1001. Ini akan diteruskan ke IC berikutnya, yaitu mendapatkan inputan 1001 ditambah dengan 0, ini bilangan binarnya 0000, maka outputnya akan masih sama, yaitu 9 1001 yang akan ditampilkan oleh 7 segmen anode yang dihubungkan dengan IC 74LS47. Untuk percobaan kedua, ini saya mendapatkan digit kedua akhir NIM ditambah 9, berarti digit kedua 2, masih 2. Digit kedua akhir NIM berarti 2 ditambah dengan 9. 9 itu 1001, 9. 2 ditambah 9, 11 berarti. Di sini outputnya 1011, 11. Dia akan masuk ke IC 74LS83 yang selanjutnya, itu masih sama 11, karena 7 segmen hanya bisa menampilkan inputan dari 0 sampai dengan 9. Maka dari itu kita membuat 7 segmen ini dibuat 2 7 segmen agar dapat menampilkan angka 1 dan 1. Karena di sini 11, maka kita menggunakan IC 74LS83 ini dengan mengasumsikan agar output yang dihasilkan itu bisa bernilai 1 dan 1. Jadi untuk IC yang depan ini bisa menampilkan 1 seperti ini, terus yang belakang juga bisa menampilkan 1 seperti ini. Itu kita mengubahnya dengan dari IC 74LS yang LS83 yang belakang ini dengan menambahkan outputnya itu menjadi 6, berarti 11 ditambah 6, 17. 17 itu binernya 100001. Kok bisa 6 ini gimana ya? Itu dari gerbang logika OR, kita mengubahnya dari gerbang logika OR, terus ini merupakan penjumlahan, terus gerbang logika AND ini perkalian, jadi 1 kali 1 hasilnya 1 tab. Terus XOR ini dia akan berubah, akan bernilai 1 apabila inputan ya itu berlogika berbeda. Jadi kalau XOR ini inputannya berlogika sama, maka dia akan bernilai 0. Terus jika dia berlogika berbeda, dia akan bernilai 1. Di sini sudah di setel untuk inputan B-nya itu bernilai 6 atau 0. Itu dilihat dari B1 ini sudah, dan B4 ini sudah di setel untuk berlogika 0, dia tidak dapat diubah. Jadi yang bisa diubah itu hanya B2 dan B3. Karena B2, inputan B2 dan B3 ini terhubungnya dengan inputan yang sama, maka kalau ini 0, maka inputan B ini akan berlogika 0. Kalau ini berlogika 1, maka inputan B nya ini sudah pasti dia akan berlogika 6. Jadi kita mengasumsikannya itu 11 ditambah 6, 17, dan hasilnya itu 17, berarti 1001. Dengan
dengan begini kita bisa membaginya. Untuk output yang S ini akan ditampilkan dengan menggunakan IC 74LS47 yang terhubung dengan 7 segmen anode. Terus yang C4 ini merupakan hasil sisa, jadi ini 4 bit, berarti 10001 yang sisanya 1 ini akan ditampilkan menggunakan IC 74LS48 yang terhubung dengan 7 segmen katode. Jadi nanti didapatkan hasil akhirnya menjadi 11 seperti ini. Untuk percobaan yang ketiga, saya mendapatkan digit kedua akhir NIM ditambah digit akhir NIM. Karena digit akhir NIM saya 122, berarti digit kedua akhir NIM 2, terus akhir NIM 2, berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 berarti 0 0 1 0. 2 ditambah 2 4. Karena ini hanya 4, maka yang ditampilkan oleh output yang berubah ada pada output S nya, dia akan menampilkan 4 seperti yang saya jelaskan tadi. Terus yang percobaan keempat itu digit kedua akhir NIM ditambah digit kedua akhir NIM masih sama, 2 ditambah 2 berarti yaitu 4. Terus percobaan kelima itu digit akhir NIM ditambah digit akhir NIM, 2 ditambah 2 lagi, masih tidak ada perubahan, masih seperti tadi, maka hasilnya masih 4. Jadi seperti itu cara kerja dari rangkaian kalkulator penjumlahan sederhana ini. Bila ada salah kata dalam penyampaian dan penjelasan saya, dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.